Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 7 dari PKN 58 Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah berita atau sebuah kasus yang baru saja viral dan trending di Twitter dengan hashtag Save Perawat Indonesia. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih akar permasalahannya, siapa sih pelakunya, siapa korbannya, dan bagaimana solusi untuk menanggulanginya, mari kita usut secara tuntas bersama saya, Ananda Septina Suwandi, NIM 2018 10 20 10 62. Saya, Erva Tamiasya Davira Kata, NIM 2023 10 10 1108. Saya Aidir Salati Nikmah dengan NIM 2015 10 60 10 51. Dan saya Rita Novitasari dengan NIM 2023 10 10 1102. Penganiayaan menurut jurisprudensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka fisik. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan baik secara ringan ataupun berat, tergantung dari bagaimana kondisi yang dialami oleh korban. Pada tanggal 15 April 2021 terjadi kasus penganiayaan yang menimpa salah satu perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Kasus penganiayaan ini terjadi pada sekitar pukul 13.40 dan menjadi trending topik di media sosial Twitter. Akar permasalahan dari kasus penganiayaan pada perawat timbul ketika seorang perawat hendak melepas infus pada anak pelaku. Namun setelah infus dilepas, tangan anaknya bercucuran darah. Pelaku yang mengetahui tangan anaknya bercucuran darah merasa kesal dan marah. Setelah kami mendapatkan informasi dari kompas.com, berikut adalah informasi yang kami dapatkan. Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku melakukan penganiayaan karena pelaku merasa kelelahan. Beberapa hari harus menjaga anaknya yang sedang sakit radang paru-paru. Kemudian melihat anaknya bercucuran darah membuat emosinya tidak dapat dikendalikan. Selain menganiaya, pelaku juga mengaku sebagai anggota kepolisian, yang ternyata beliau bukanlah anggota dari kepolisian. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yakni penganiayaan dengan cara menendang dan juga menjambak rambut korban. Akibat dari penganiayaan ini, korban mengalami memar pada mata sebelah kiri, kemudian bengkak pada bibir dan juga trauma. Kasus penganiayaan perawat oleh keluarga pasien ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak yang dilakukan oleh pelaku berinisial JT yang merupakan seorang ayah dari pasien kepada perawat berinisial CRS di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku JT telah melakukan pelanggaran hak-hak tenaga kesehatan yang tercantum dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, yakni melakukan pelanggaran hak perawat untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selain pelanggaran hak yang telah disebutkan, tidak hanya pelaku, kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan keselamatan kerja terhadap perawat maupun tenaga medis. Kita juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan mereka sesuai dengan martabat manusia. Selain itu, perawat dan juga tenaga medis memiliki kewajiban untuk melayani secara profesional dan bekerja sesuai SOP yang telah ditentukan. Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumatera Selatan telah menginvestigasi terkait kinerja perawat CRS yang menjadi korban penganiayaan oleh keluarga pasien. Hasil investigasi tersebut menyebutkan tidak ada pelanggaran etik maupun kesalahan prosedur yang dilakukan perawat CRS dalam bekerja. Polrestabes menetapkan pelaku JT sebagai tersangka dan diancam dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang KUHP tentang penganiayaan. Baik,
Maka dari itu, solusi yang dapat diupayakan yang pertama adalah memberikan edukasi mengenai hal-hal wajar yang terjadi pada setiap tindakan medis kepada pasien maupun orang awam. Contohnya keluar darah setelah pencabutan jarum infus. Yang kedua adalah mensosialisasikan kasus-kasus serupa yang bertujuan tidak terulangnya kejadian seperti ini. Lalu yang ketiga, karena kasus ini berawal dari kesalahpahaman apabila pelaku penganiaya tidak ada iktikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka sebaiknya kasus ini dibawakan ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum agar menimbulkan efek jera. Yang keempat, memperkuat Undang-Undang HAM dan kekerasan serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang terakhir yakni, pasien maupun keluarga pasien hendaknya untuk bertanya terlebih dahulu tentang kendala atau kejadian yang dihadapi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman apalagi sampai emosi dan menyebabkan penganiayaan. Oke, segitu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.